Bab 38, Bab 2158, Putri Para Naga. Melihat tindakan putrinya, Yun-che tetap diam. Dia tidak memanggilnya. Dia tidak memaksakan kehadirannya padanya. Namun dengan dorongan lembut Xia Qingyue, dia menarik napas dalam-dalam dan mulai berjalan ke arahnya. Ayah dan anak perempuan itu bergerak melalui dunia yang tenang. Yang satu berjalan maju tanpa arah, seolah-olah dia hanya mengembara, tanpa tujuan dalam pikiran. Dan yang satu mengikuti dengan diam, menjaga jarak, tidak mau melewati batas rapuh di antara mereka. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang mengulurkan tangan. Namun kehadirannya tetap ada, bayangan yang tenang namun gigih. Dari kejauhan, Xia Qingyue menyaksikan semuanya terungkap. Dia melihat kedua sosok itu, begitu dekat, namun sangat jauh. Desahan pelan keluar dari bibirnya. Dia tidak mengatakan apa-apa, tidak memberikan kata-kata penyemangat lagi. Beberapa luka tidak dapat disembuhkan hanya dengan kata-kata. Dengan pikiran itu, dia duduk di rerumputan, memejamkan mata. Dan saat angin sepoi-sepoi bertiup melewatinya, dia membiarkan pikirannya melayang ke dalam meditasi. Ayah, apakah lukamu sudah sembuh sepenuhnya? Di pegunungan naga leluhur yang luas, suara berat Long Wangchu terdengar di udara. Tatapannya mantap saat dia menatap ayahnya. Sudah hampir setahun sejak pertempuran ayahnya melawan Bupati Ilahi tanpa mimpi, pertempuran yang meninggalkan luka yang tak kunjung sembuh. Dari luar, Raja Naga tampak tidak terluka. Kehadirannya yang menjulang tinggi tidak berubah, auranya seluas dan tak terbatas seperti sebelumnya. Namun, Long Wangchu tahu kebenarannya. Bupati Ilahi tanpa mimpi adalah seorang pembudidaya jiwa. Serangan jiwanya sangat menghancurkan, efeknya jauh lebih dalam daripada luka fisik. Meskipun ayahnya adalah Raja Naga, berdiri di puncak alam terbatas ilahi, meskipun tubuh fisiknya telah sembuh sejak lama. Jiwanya telah terluka parah. Dan selama hampir setahun, dia telah pulih dalam diam. Raja Naga bertemu dengan tatapan putranya. Sekilas sesuatu melintas di mata naga emasnya, tetapi suaranya tetap tenang. Akhirnya aku sembuh total, Nak. Sejak penculikan Meng Jianyuan, seluruh abis telah berubah. Kerajaan ilahi dan klan naga leluhur semuanya telah kembali ke wilayah masing-masing. Setiap kekuatan telah mengeluarkan dekrit, masing-masing telah mengirim pasukan untuk memburu Raja Kabut. Namun, bahkan dengan seluruh abis mencarinya, Raja Kabut tidak pernah muncul kembali. Tidak sekalipun. Apakah kamu benar-benar harus pergi ke laut kabut tak berujung? Suara Long Wangchu tenang, tetapi kekhawatiran di matanya tidak dapat disangkal. Dari semua tempat, kenapa di sana? Penguasa naga mendesah pelan. Dia tidak berdaya dalam hal ini. Ya. Suaranya mengandung tekad yang tak tergoyahkan. Dia tidak punya pilihan. Hubungan antara klan naga dan Meng Jianyuan sudah tegang. Jika dia tidak melakukan apa-apa, ikatan rapuh antara kerajaan ilahi dan klan naga hanya akan memburuk. Tetapi lebih dari itu, ada hal lain. Panggilan yang jauh di dalam jiwanya. Kekuatan yang tidak bisa dia abaikan. Segel budak yang mengikatnya dengan tuannya, bergoyang, berteriak padanya. Menyuruhnya untuk menemukan Yun-che. Karena segel budak masih ada di dalam jiwanya, hanya ada satu kebenaran yang tidak dapat disangkal. Meng Jianyuan masih hidup. Jika tuannya telah binasa, segel itu akan menghilang. Tetapi tidak demikian. Dan sebagai budaknya, penguasa naga tidak punya pilihan. Dia harus menemukan tuannya. Dia sudah membuat keputusan. Dia akan mengumpulkan semua tetua klan naga dan membawa mereka ke laut kabut.
Dia tidak yakin apakah dia akan menemukan Raja Kabut. Dia bahkan tidak yakin apakah perjalanan itu akan mengarah ke suatu tempat. Tetapi satu hal yang pasti, dia tidak bisa lagi menahan tarikan segel budak. Biarkan aku pergi bersamamu, ayah. Long Wangchu berbicara dengan tegas, mata naga emasnya dipenuhi dengan tekad saat dia menatap ayahnya. Tetapi Raja Naga menggelengkan kepalanya. Kedalaman laut kabut bukanlah tempat yang cocok untuknya. Ini bukan hanya tentang kekuatan. Ini bukan hanya tentang pengalaman. Ini tentang kengerian yang tidak diketahui yang mengintai di dalamnya. Bahkan makhluk alam terbatas ilahi yang terkuat pun takut menjelajah terlalu dalam ke jurang itu. Long Wangchu belum siap. Tetaplah di sini. Suara ayahnya sudah bulat, keputusannya tak tergoyahkan. Maka, Long Wangchu hanya bisa menyaksikan saat Raja Naga dan para tetua klan naga terbang ke langit, sosok mereka menghilang di kejauhan. Para naga telah bergerak, ayah. Suara Meng Jianxi tenang, namun di baliknya tersirat emosi. Berdiri di hadapan Meng Kongchan, ia menyampaikan laporannya. Karena mereka begitu bersemangat menuju kabut tak berujung, itu pasti karena segel budak saudara Yuan pada Raja Naga. Wajahnya yang dulu tampan kini dipenuhi bekas luka, bukti pahit atas semua yang telah ia tanggung. Kultivasinya telah jatuh dari tingkat keempat kepunahan ilahi ke tingkat ketiga. Harga kegagalannya, harga kelemahannya. Tubuhnya dipenuhi bekas luka yang tak terhitung jumlahnya. Kehadirannya merupakan cerminan penderitaan yang telah dialaminya sejak hari itu. Namun, matanya tidak kehilangan cahayanya. Bahkan saat ia terjatuh, bahkan dengan luka-lukanya, tekadnya tetap tidak goyah. Tatapan Meng Kongchan menjadi gelap saat ia mencerna kata-kata putranya. Saat ia kehilangan Meng Jianyuan, ia tahu hari ini akan tiba. Dan sekarang, hari itu telah tiba. Kalau begitu, kita juga akan pindah. Suaranya tajam, memerintah. Bersiaplah untuk berangkat secepatnya. Ya, Bupati Ilahi. Para tetua yang berkumpul menanggapi serempak, suara mereka dipenuhi dengan tekad. Namun, saat mereka membungkuk dan berbalik untuk pergi, suasana muram menyelimuti mereka. Ekspresi mereka tidak hanya menunjukkan tugas, tetapi juga kesedihan. Bahkan saat mereka bergerak untuk memenuhi perintah Meng Kongchan, rasa sakit tahun lalu sangat membebani mereka semua. Begitu ruangan itu kosong, saat hanya tersisa ayah dan anak, Meng Kongchan perlahan melangkah maju. Kekuatan ilahi dari dewa sejati telah hilang. Yang tersisa hanyalah seorang pria yang hancur. Hari ini seharusnya menjadi ulang tahun Jianze yang ke-4000. Suaranya pecah, kasar dengan rasa sakit dan kesedihan. Setetes air mata perak jatuh dari matanya saat dia melihat putranya yang tersisa. Tetapi sebaliknya, debu abisal itu membawanya. Mengapa? Pemimpin ilahi dari kerajaan ilahi tanpa mimpi, makhluk yang telah berdiri di atas yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun, sekarang terisak-isak secara terbuka, kesedihannya terlalu besar untuk ditahan. Ayah! Suara Meng Jianxi bergetar, matanya sendiri dipenuhi dengan air mata yang tak tertumpah. Saudara Jianze mungkin telah tiada, tetapi kau masih memilikiku. Dan saudara Yuan masih berada di suatu tempat di luar sana, menunggu pertolongan kita. Kumohon, jangan buat ini lebih sulit dari yang sudah ada. Kata-katanya, meskipun kuat, membawa beban rasa sakitnya sendiri. Rasa sakit yang hanya bisa mereka pahami. Pada saat itu, mereka bukanlah Bupati Ilahi dan mantan putra Ilahi. Bukan penguasa kerajaan ilahi tanpa mimpi. Mereka hanyalah seorang ayah dan anak.
berusaha untuk saling mendukung dalam menghadapi kehilangan yang tak tertahankan. Karena ledakan kekuatan dan debu abisal hari itu, kerusakan telah menyerang tubuh Meng Jianxi dan Meng Jianze. Para dewa itu kuat, tetapi mereka bukanlah Raja Kabut. Mereka tidak dapat mengendalikan debu abisal. Mereka tidak dapat menghentikan korosinya. Pada akhirnya, setelah membuat keputusan yang menyakitkan, Meng Jianxi telah menghancurkan sebagian dari urat nadinya yang dalam, bagian yang telah terinfeksi. Ia telah memotong masa depannya sendiri, tetapi setidaknya ia selamat. Tetapi Meng Jianze, ia selalu lebih lemah. Kultivasinya lebih rendah. Perlindungannya lebih rendah. Dan begitulah, pada akhirnya, debu abisal merenggut nyawanya. Sang Bupati Ilahi tanpa mimpi telah mencintai dan membenci banyak orang sepanjang hidupnya yang panjang. Ada orang-orang yang telah mengkhianatinya. Ada orang-orang yang ingin ia hancurkan. Tetapi bahkan jika ia menggabungkan semua kebencian yang pernah ia rasakan, itu tidak dapat dibandingkan, bahkan tidak mendekati, dengan kebencian yang sekarang ia tanggung untuk Raja Kabut. Kakak perempuan, aku menyerah. Suara kesakitan dan gemetar terdengar di seluruh tempat latihan. Tubuh wanita muda itu penuh dengan bekas luka berdarah, meskipun tidak ada yang mengancam jiwa, rasa sakitnya tidak dapat disangkal. Dia telah berjuang dengan segala yang dimilikinya. Namun, dia telah kalah. Sebagai seseorang di level 5 alam kepunahan ilahi, dia telah berkultivasi selama 7.000 tahun. Kekuatannya diakui, bakatnya dihormati. Namun hari ini, dia telah dikalahkan oleh kakak perempuannya. Seorang wanita yang baru berusia 24 tahun. Seorang wanita yang baru mencapai level 1 alam kepunahan ilahi. Ini di luar nalar. Itu menentang logika. Keheningan memenuhi udara. Di samping, berbagai pangeran dan putri dari kerajaan ilahi pemecah surga berdiri kaku, ekspresi mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Keringat dingin mengalir di punggung mereka saat mereka melihat pemandangan di depan mereka. Apa yang baru saja mereka saksikan seharusnya tidak mungkin terjadi. Cukup, Caili. Suara Hua Qingying akhirnya memecah keheningan, memanggil keponakannya. Ya, Bibi. Ekspresi Hua Caili tetap tenang, seolah-olah pertengkaran itu tidak berarti apa-apa baginya. Perlahan, dia berjalan ke arah adik perempuannya yang terjatuh dan mengulurkan tangannya. Tanpa ragu, dia menariknya berdiri. Ada berita dari sang penenun mimpi. Suara Hua Fuchen tiba-tiba terdengar saat mata Hua Caili berbinar. Di tengah hamparan bunga yang luas, di mana kelopak bunga berwarna-warni bergoyang lembut tertiup angin, sesosok tubuh berbaring sendirian dalam perenungan yang tenang. Dia menghirup udara bersih dan tak ternoda, membiarkan kemurniannya membasahi dirinya. Sesekali, dia berjalan menuju danau sebening kristal di dekatnya, menatap airnya yang tenang, memperhatikan pantulan dirinya yang beriak di permukaan. Di waktu yang lain, ia akan berjalan-jalan melewati kebun, memetik buah segar dari pohon, mencicipi rasa manis yang terasa hampir tidak nyata di dunia terpencil ini. Damai sekali. Terlalu damai. Di atasnya, tinggi di langit yang jauh, Yun Ce berdiri. Lengannya disilangkan, tatapannya tenang saat ia mengamati sosok di bawah. Dan akhirnya, setelah apa yang terasa seperti selamanya, ia berbicara. Cukup, 11R. Suaranya tegas, tak tergoyahkan. Kau tidak akan mampu menembus penghalangku. Saat ia mengatakan ini, tatapannya beralih ke titik tertentu di langit. Sesaat kemudian, sosok kedua muncul. Ia adalah wanita yang sama persis dengan yang berdiri di bawah. Namun, ia tidak.
Bahkan saat ia muncul tinggi di atas langit, versi dirinya di bawah terus bergerak, mengikuti pola yang sama yang telah ia buat. Ia berjalan melalui ladang bunga. Ia melihat bayangannya di danau. Ia memetik buah dari pohon dan memakannya. Sebuah ilusi? Tidak. Sebuah proyeksi keberadaannya. Keluarkan aku. Suaranya pelan pada awalnya. Namun matanya, ekspresinya, dipenuhi dengan kepahitan. Keluarkan aku. Long 11 akhirnya menyuarakan apa yang selama ini ditahannya. Setengah tahun. Sudah setengah tahun sejak dia terperangkap di tempat ini, terkurung dalam penghalang ini, di dalam dunia yang diciptakan Yun-che. Dan dia membencinya. Dia ingin pergi. Dia harus pergi. Ada sesuatu yang harus dia lakukan. Bagian terakhir yang dia butuhkan untuk menghidupkan kembali ibunya masih ada di luar sana. Namun, dia terjebak di sini. Terkurung. Dilindungi oleh pria yang tidak ingin dia ajak berhubungan. Dia tidak membutuhkan ayah ini. Dia tidak membutuhkan perlindungannya. Dia tidak menginginkannya. Tanpa menjawabnya, Yun-che perlahan turun, sosoknya muncul di samping proyeksi Long 11. Dengan satu lambaian tangannya, ilusi itu hancur saat cahaya keemasan kembali ke Long 11. Dia kemudian memberi isyarat tanpa suara agar Long 11 yang asli, yang masih berlama-lama di langit, turun. Dia mendengus, bibirnya berkedut karena frustrasi. Dia ingin mengabaikannya, memberontak, tetapi pada akhirnya dia hanya bisa turun, mendarat di samping ayahnya. Meskipun secara teknis dia lebih muda darinya, tumbuh di dunia yang sama sekali berbeda, dia selalu membuatnya merasa seolah-olah dia berurusan dengan seorang pria tua. Seorang pria yang terlalu berpengalaman. Seorang pria yang selalu memegang kendali. Itu menyebalkan. Selama beberapa bulan terakhir, dia merasakan kehadirannya, mengikutinya dari jauh seperti bayangan yang tenang. Namun, mungkin karena dia mampu melihat ilusinya, dia telah menyegel dunia ini dengan penghalang. Penghalang yang tidak dapat dia tembus. Tidak peduli berapa kali dia mencoba, tidak peduli seberapa keras dia melawannya. Dia tidak dapat melarikan diri. Dan entah bagaimana, dia bahkan merasa penghalang itu semakin kuat. Dengan geraman marah, dia menjatuhkan diri di sampingnya, menyilangkan lengannya sebagai tanda menantang. HMPH. Suara kekanak-kanakan yang tidak pernah dia buat selama bertahun-tahun. Inti abisal yang pernah merusak wajahnya telah lama dihilangkan. Sekarang, wajahnya itu identik dengan Shen 11. Secantik giok dewa, sehalus peri dari dunia lain. Wajah yang dapat mencuri napas pria manapun. Namun, ketika Yun-che menatapnya, dia tidak merasakan kekaguman. Tidak ada kebanggaan atas kecantikannya. Hanya rasa sakit. Bekas luka di wajahnya telah hilang. Namun, keretakan antara ayah dan anak. Luka itu masih ada. Dan Yun-che, ia ingin menyembuhkannya. 11R, bisakah kau ceritakan apa yang terjadi pada ibumu? Suara Yun-che tenang, namun di balik ketenangannya, ada desakan yang pelan. Ini bukan pertama kalinya ia bertanya. Pertama kali, ia masih berada di alam penguasa ilahi, jauh lebih lemah dari sekarang. Saat itu, ia menolak untuk menjawabnya. Bahkan jika kau tahu, kau tidak akan bisa melakukan apapun. Dan kemudian, ia pergi. Namun sekarang, waktu telah berlalu. Semuanya telah berubah. Ia telah membuktikan dirinya padanya. Ia telah menunjukkan padanya bahwa kecepatan kultivasinya menentang semua akal sehat,
bahwa kekuatannya, meskipun belum mutlak, cukup untuk berdiri tegak di dunia. Kali ini, dia tidak bisa lagi mengabaikannya. Keheningan yang sangat panjang membentang di antara mereka. Untuk sesaat, Yun Che mengira dia akan menolak lagi. Tapi kemudian, Long 11 akhirnya berbicara. Sekitar 100 tahun yang lalu, puluhan tahun di alam dewa ibuku, yang sedang mengandung aku, terluka oleh Long Bai. Suaranya jauh, membawa beban kenangan yang telah lama terkubur. Tatapannya melembut, seolah-olah dia bisa melihat masa lalu terbentang di depan matanya sekali lagi. Yun Che tidak mengatakan apa-apa, tetapi tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Buku-buku jarinya memutih. Kemarahan di hatinya melonjak seperti gelombang pasang, tetapi dia memaksa dirinya untuk tetap diam. Dia perlu mendengar semuanya. Karena kekuatan ras naga kita, aku sadar tetapi masih lahir pada saat itu. Kata-katanya pelan, tetapi setiap suku kata menusuk hati Yun Che seperti pisau. Saat ibuku terluka, aku tak sadarkan diri. Dan saat aku terbangun, aku sudah berada di dunia ini. Napas Yun Che terhenti. Badai amarah, kesedihan, dan penyesalan berputar di dalam dirinya, namun ia memaksa dirinya untuk tetap diam, menunggunya untuk melanjutkan. Namun, dia tidak melakukannya. Hanya itu. Suara Yun Che terdengar kebingungan saat dia menatap putrinya. Ada yang tidak beres. Cara dia berbicara, keraguan, perubahan emosinya. Dia tidak menceritakan semuanya. Berjanjilah untuk membiarkanku keluar dari sini jika aku menceritakan semuanya padamu. Suara Long 11 tenang, tetapi ada nada keras di dalamnya. Yun Che menyipitkan matanya. Untuk sesaat, keheningan membentang di antara mereka. Lalu, ya, satu kata, satu janji. Ketika aku sadar kembali, tubuh dan jiwa ibu lemah. Lemah sampai ekstrim. Aku ingat, dia mengatakan kepadaku bahwa dia akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk beristirahat. Untuk memulihkan diri dari apa yang terjadi. Suara Long 11 pelan, mata naga emasnya berkedip-kedip karena emosi. Jantung Yun Che menegang. Tinjunya mengepal lebih keras, tetapi dia tetap diam, menunggu Yun Che melanjutkan. Dia menyebutkan sesuatu tentang roh pedang. Suaranya semakin lembut. Kemudian, dia berhenti. Tubuhnya gemetar, jari-jarinya mengepal di sisi tubuhnya. Tenggorokannya bergerak-gerak, seolah-olah dia akan mengatakan sesuatu yang tidak ingin dia katakan. Dan kemudian, tidak! Suaranya pecah. Seluruh tubuhnya bergetar. Ibu masih hidup! Dia masih hidup! Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimat sebelumnya, dia sudah mengubah kata-katanya. Matanya memerah, air mata berkumpul di tepinya. Air mata mengancam akan jatuh, tetapi dia dengan keras kepala menahannya. Yun Che merasa seolah-olah hatinya telah terkoyak. Roh pedang? Beristirahat untuk waktu yang lama? Reaksi Long 11? Potongan-potongan itu tersusun rapi di benaknya. Suaranya serak, penuh dengan beban yang tidak ingin dia pikul. Di mana Shen 11 ibumu saat ini? Setiap kata diucapkan dengan susah payah, setiap suku kata terasa seperti pisau di tenggorokannya. Dia sudah bisa menebak kebenarannya. Shen 11 telah terluka. Tetapi yang paling terluka adalah Yun 11. Putrinya, putri mereka yang bahkan belum lahir. Untuk menyelamatkannya, Shen 11 pasti menggunakan beberapa teknik rahasia, mengorbankan kekuatan hidupnya sendiri untuk menyelamatkan putrinya dari ambang kematian. Dan sekarang,
dia harus membayar harganya. Tetapi beristirahat tidak sama dengan mati. Tatapan Yunche menajam, tekad membara di dalam dirinya. Dia tidak akan menerima ini. Tidak sekarang. Tidak akan pernah. Dia bukan lagi pria yang dulu. Dia memiliki energi cahaya mendalam yang paling kuat yang pernah ada. Dan di dalam lautan jiwanya berdiam Lisuo, Dewi Kehidupan. Dengan kekuatannya dan kekuatannya yang digabungkan, mereka akan membawa Shen 11 kembali. Tidak peduli apa yang terjadi. Tidak peduli berapapun biayanya. Ibu sedang beristirahat di tanah suci Gunung Naga Leluhur. Makam naga leluhur. Suara Long 11 tegas, tetapi emosi yang mendasarinya tidak dapat disangkal. Sekarang setelah kau tahu di mana ibu berada, biarkan aku keluar. Yunche menatapnya, memproses informasi yang baru saja diungkapkannya. Shen 11 berada di makam naga leluhur? Pikirannya berpacu, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benaknya. Tetapi permintaan Long 11 yang tidak sabar membawanya kembali ke masa kini. Tentu saja. Dia mengangkat tangannya, dan penghalang yang mengelilingi dunia terbelah. Tanpa ragu-ragu sejenak, Long 11 melesat maju, kekuatannya meletus saat dia melesat menuju pintu keluar dunia bahtera mendalam. Raunger! Saat dia melangkah keluar, dia langsung disambut oleh debu abis yang padat dan korosif. Sensasi terbakarnya membakar kulitnya. Tubuhnya gemetar, bereaksi terhadap energi beracun yang menggerogoti esensi darahnya yang sudah terkuras. Dan kemudian, binatang abissal datang. Mengelilinginya dari segala arah, mata mereka berbinar dengan rasa lapar yang mendalam. Namun, meskipun berada begitu dalam di laut kabut tak berujung, binatang buas ini hanya memiliki kultivasi master ilahi dengan yang terkuat di kultivasi alam master ilahi tahap akhir. Itu tidak masuk akal. Tetapi Long 11 tidak punya waktu untuk berpikir. Dia meledak dengan kekuatan, energi yang dalam melonjak saat dia melemparkan dirinya ke dalam pertempuran. Tetapi esensi darahnya terkuras. Sirkulasi darahnya yang dalam lemah. Dan di wilayah laut kabut yang dalam ini, di mana bahkan para kultivator terkuat hampir tidak dapat mengerahkan sebagian kecil dari kekuatan mereka yang sebenarnya, dia mendapati dirinya benar-benar kewalahan. Pandangannya kabur. Tubuhnya sakit, babak belur dan memar. Bahkan dengan harga diri dan kemauannya, dia tidak dapat menahan serangan tanpa akhir. Dan pada akhirnya, dia kalah. Saat dia sadar kembali, hal pertama yang dia lihat adalah langit tak berujung yang familiar dari dunia tertutup Yunche. Hal pertama yang dia rasakan adalah kelembutan yang tak terbantahkan dari tempat tidur di bawahnya. Dan dia segera tahu. Dia kembali ke dalam dunia di dalam bahtera mendalam. Lagi.